Halo semua, apa kabarnya? Minggu kemarin saya banyak jajan spare part sepeda loh. Pertama, saya beli pelek bekas. Saya beli karena kelihatannya pelek itu masih bagus. Tapi setelah saya beli dan cek lagi, ternyata ada beberapa bagian pelek yang catnya mengelupas. Karena itu, saya putuskan untuk cat ulang. Saya pakai cat semprot yang dibeli di toko besi. Saya beli 3 warna. Pertama warna abu-abu, terus warna hitam, dan terakhir warna transparan sebagai lapisan pelindung. Terus saya juga beli rem depan untuk sepeda. Saya beli rem ini karena saya beli pelek bekas tadi. Pelek itu adalah jenis pelek yang dipakai sepeda keiring. Jadi, kalau nggak ada remnya, saya nggak akan bisa berhenti. Saya beli rem ini di forum jual beli sepeda di Facebook. Rem yang saya beli cuma rem depan saja. Harganya Rp300.000. Lumayan mahal untuk saya, jadi awalnya saya ragu. Tapi karena suka, akhirnya saya beli juga. Saya beli rem ini dari orang Lampung. Saya coba nego harganya, tapi nggak bisa. Nah, untuk beli rem yang tadi, saya jual spare part sepeda yang saya punya. Dulu, saya pernah cerita bahwa saya beli rak untuk sepeda ya. Nah, ternyata setelah pasang, saya nggak pernah angkut barang besar dengan rak itu. Jadi, akhirnya rak itu nggak terpakai. Terus, saya juga punya stem yang rusak. Saya tawarkan 2 barang tadi di forum jual beli sepeda di Facebook. Beberapa menit setelah saya unggah, langsung ada beberapa orang yang tanya tentang barang. Dan akhirnya, 2 barang itu terjual ke orang Bali yang bernama Pak Made. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu lalu. Pandemi virus corona ganggu kerjaan dan buat gagal banyak rencana. Termasuk rencana mahasiswa saya pergi ke Jepang untuk belajar. Mereka sudah siapkan rencana ke Jepang dari awal tahun ini. Tapi mereka terpaksa batalkan rencana itu karena situasinya nggak memungkinkan. Di Indonesia, banyak sekali orang yang mau pergi ke Jepang. Ada yang mau belajar, ada yang mau kerja, ada juga yang mau belajar sambil kerja. Di kampus tempat saya kerja, ada sekitar 1.000 orang yang sedang belajar bahasa Jepang. Semua punya harapan bisa pergi ke Jepang. Waktu kuliah, mereka kadang tanya ke saya, bagaimana caranya supaya dapat teman orang Jepang dan bagaimana supaya bisa akrab dengan mereka. Mahasiswa saya ada yang pakai aplikasi seperti HelloTalk atau Facebook untuk cari teman orang Jepang. Tapi banyak dari mereka yang nggak bisa buat hubungan pertemanan yang lebih dalam. Kali ini saya mau cerita tentang pengalaman mahasiswa-mahasiswa saya waktu mereka cari teman orang Jepang di internet. Cerita ini juga mungkin bisa jadi referensi kalian sebagai orang Jepang waktu komunikasi dengan orang Indonesia. Setelah saya dengar beberapa pengalaman mahasiswa yang nggak berhasil dapat teman lewat aplikasi, saya lihat ada beberapa kesamaan di pola komunikasi mereka. Pertama, saya lihat mahasiswa saya kurang sabar dalam memulai hubungan pertemanan. Setelah kirim pesan pertama, kadang mereka nggak bisa tunggu sampai dapat balasan. Ada juga mahasiswa yang kirim pesan berkali-kali, tapi nggak dibalas. Untuk mahasiswa yang seperti ini, saya selalu kasih nasihat untuk berhenti kirim pesan lagi dan menyerah saja untuk sementara waktu. Jadi, untuk orang Jepang yang pernah terima pesan seperti ini, mohon maklum ya. Seperti yang pernah saya ceritain sebelumnya, orang Indonesia punya rasa ingin tahu yang besar. Mungkin karena itu, kami ingin cepat-cepat dapat balasan supaya cepat bisa jadi teman dengan orang Jepang. Nah, jadi untuk kalian yang sedang mencari teman orang Indonesia, silakan coba kirim banyak pesan ke orang Indonesia pakai aplikasi dan nggak perlu takut ganggu karena orang Indonesia sudah biasa dengan cara komunikasi seperti itu. Terus ada juga mahasiswa yang sudah dapat balasan tapi nggak bisa pertahankan hubungan pertemanan karena mahasiswa ini terlalu banyak tanya. Sebenarnya banyak tanya itu bagus untuk sebuah komunikasi.
Tapi komunikasi itu pada dasarnya harus ada timbal balik. Jadi, kalau komunikasinya cuma satu arah saja, pasti nanti lawan bicaranya bosan atau justru takut. Untuk mahasiswa seperti ini, saya kasih saran untuk cerita juga tentang dirinya sendiri. Jadi, jangan tanya terus. Untuk kalian orang Jepang yang sedang coba cari atau sudah dapat teman orang Indonesia, mungkin bisa tiru pola komunikasi orang Indonesia yang banyak tanya. Jadi, kalau kalian banyak tanya, orang Indonesia kemungkinan besar nggak akan terganggu. Justru mungkin merasa senang karena dia jadi pusat perhatian kalian. Isi pertanyaan untuk orang Indonesia bisa apa saja. Ruang privasi orang Indonesia lebih kecil dibanding dengan orang Jepang pada umumnya. Jadi, bisa dibilang kalian bisa tanya apa saja ke orang Indonesia. Oke, sementara itu saja dulu ceritanya kali ini ya. Walaupun kadang ada perbedaan antara orang Indonesia dan Jepang, tapi saya pikir semua manusia sama saja. Jadi, kalian nggak usah takut untuk coba ngobrol ya. Apa yang saya ceritain di sini adalah pendapat dan pengalaman pribadi saya ya. Kalau kalian punya pendapat atau pengalaman lain tentang ini, silakan tulis komentar di kolom di bawah. Saya tunggu komentar dan cerita kalian ya. Hai, ここからは日本語で話します。日本語の言葉の中でどうもという言葉が一番好きですけれども、皆さんはインドネシア語に関してそういう好きな言葉はありますか？どうもは、謝るときにも、感謝するときにも使えて応用の幅が広いですから好きです。あとその発音もいいですね。皆さんはどうですか？絶対にあると思います。ぜひ皆さんの好きなインドネシア語の言葉とその理由を聞かせてください。さて、今回も日記に出ている単語についてお話ししたいと思います。今回はジュガについて話したいと思います。ジュガは日本語のもと意味的に重なっている部分が多くて、皆さんも初めて勉強した時からすぐ使えるんじゃないですかね。今回の日記にもいくつか出ていますが、聞き取れますでしょうか？日本語のもはjugaの意味以外。Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti, dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.